Selamat pagi Bapak Ibu. Kali ini kita akan mencoba untuk belajar bagaimana caranya menentukan masalah terpilih yang akan diselesaikan atau LK14 ya pada program PPG kategori 2 Bapak Ibu. Nah, jadi pada LK14 akan ada nanti harus 4 masalah yang dipilih. Nah, Bapak Ibu memilihnya itu nanti dari LK13 atau masalah yang sudah Bapak temukan akar penyebabnya. Nah, bagaimana untuk menentukan masalah mana saja yang harus kita pilih? Nah, yang pertama adalah Bapak Ibu harus memastikan bahwa solusinya nanti adalah pas, tepat, atau dengan kata lain ada solusi untuk tiap masalah yang Bapak angkat. Nah, contohnya kalau misalnya di sini ada 6 ya permasalahan yang saya buat di LK13. Nah, pastinya di antara ini ada nanti yang tidak memenuhi atau tidak pas atau sulit untuk kita angkat menjadi aksi nyata kita nantinya di langkah kegiatan berikutnya. Nah, oleh karena itu saya tidak akan mengangkat itu. Demikian juga dengan Bapak Ibu guru nantinya. Nah, contohnya masalah di bawah ini, contohnya masalahnya adalah seperti ini. Orang tua kurang terlibat dalam pendidikan anak. Nah, ini sudah pasti sulit untuk kita angkat nantinya dalam aksi nyata. Karena apa? Diharapkan ketika kita nanti mengangkat suatu permasalahan, kita menemukan solusinya dalam bentuk metode atau model pembelajaran. Nah, jadi pelaksanaan pembelajaran. Nah, saya rasa untuk saat ini sangat sulit menemukan model pembelajaran yang akan melibatkan orang tua dalam proses pendidikan di sekolah ya. Jadi ketika Bapak Ibu mengadakan nanti Zoom dengan dosen pembimbing, Bapak Ibu akan diminta menunjukkan mana buktinya bahwa permasalahan tadi terlihat dan terselesaikan. Nah, bagaimana Bapak Ibu menunjukkan bahwa orang tua terlibat? Ya kan sulit, sangat sulit nanti, walaupun mungkin bisa, itu akan sulit. Jadi menghindari kesulitan tersebut, Bapak Ibu kiranya lebih mending memilih hal-hal yang lebih mudah. Contohnya permasalahan yang nantinya berakar atau menyentuh model pembelajaran itu sendiri dan menyentuh anak didiknya ya. Nah, misalnya permasalahan berikut ini tidak menyentuh anak didiknya. Nah, contohnya implementasi model pembelajaran inovatif masih rendah. Nah, ini akan sulit juga Bapak Ibu. Karena apa? Jika Bapak Ibu memilih ini, maka Bapak Ibu harus mengobati gurunya. Ya, jadi untuk mengobati guru ini akan lebih sulit Bapak tunjukkan di dalam kelas pembelajaran yang menginginkan seorang siswa. Karena apa? Untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini, Bapak Ibu guru harus ya setidaknya mengadakan pelatihan, mengikuti pelatihan, atau aktif mengupgrade diri supaya apa? Supaya pemahaman tentang pembelajaran inovatif meningkat. Nah, jadi solusinya adalah Bapak Ibu ya workshop, seminar, dan seterusnya. Nah, jadi sulit untuk menunjukkan permasalahan ini nanti terselesaikan dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, jadi sebaiknya tidak diambil, demikian Bapak Ibu. Nah, jadi mana yang cocok diambil? Ya, contohnya seperti ini, motivasi belajar peserta didik yang rendah. Ini sangat gampang kita ambil dengan akar penyebab adalah metode pembelajaran yang kurang menarik. Saya rasa kita dapat menemukan model pembelajaran yang tepat nanti di kelas, misalnya pembelajaran berbasis kooperatif yang menyenangkan nantinya, atau belajar sambil bermain di kelas, sehingga anak didik terlihat dapat termotivasi ya, sehingga semangatnya untuk atau motivasinya untuk belajar meningkat. Jadi nanti nampak atau kelihatan solusinya dalam proses pembelajaran. Atau yang kedua, rendahnya hasil belajar. Nah, untuk rendahnya hasil belajar juga nanti ketika Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas dengan misalnya model PBL, nampak nanti bisa terlihat bahwa misalnya hasil belajar si anak tadi meningkat. Nah, dengan memanfaatkan media kontekstual misalnya ya. Nah, jadi hal ini sangat mudah kita angkat dalam suatu pembelajaran nantinya, dan solusinya dapat ya, obatnya kelihatan gitu kan. Nah, sedangkan ini tadi orang tua kurang terlibat ini, obatnya ini mungkin masih sulit ditemukan. Jadi buat apa kita mempersulit diri Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang berikutnya misalnya rendahnya kemampuan pemecahan masalah dalam pembelajaran HOTS di kelas. Nah, untuk ini kita dapat menemukannya dengan mudah ya. Nah, dengan syarat ini pun harus kita ubah Bapak Ibu. Jangan warga sekolah, karena warga sekolah nanti kelihatan ikut
seluruh ornamen-ornamen di sekolah tersebut ya. Nah, orang tua, kantin, dan seterusnya. Jadi mending kita buat atau ubah Bapak Ibu ini misalnya menjadi siswa akan pembelajaran HOTS. Nah, dengan ini kita akan bisa menunjukkan bahwa nantinya si siswa tersebut meningkat kemampuan pemecahan masalahnya. Nah, bisa Bapak Ibu ya kira-kira ya. Nah, atau yang berikutnya, ini udah 3 tadi Bapak Ibu ya, kita tadi butuh 4. Nah, yang keempat, proses pembelajaran berbasis TIK belum optimal. Nah, ini juga bisa kita angkat karena apa? Kita bisa menemukan nanti pembelajaran yang memanfaatkan, meningkatkan penggunaan TIK ya. Jadi kita bisa menemukan proses pembelajaran nanti yang meningkatkan TIK. Nah, sayang untuk akar penyebab masalahnya juga ini perlu diperbaikin. Sebaiknya Bapak Ibu membuat menjadi siswa saja, cukup siswa ya Bapak Ibu ya. Nah, siswa kurang memahami pembelajaran TIK. Nah, jadi dengan ini nanti kita bisa meningkatkan kemampuan TIK si anak dan terlihat dalam proses pembelajaran kita. Ya, misalnya dengan menggunakan media-media yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, jadi dengan demikian Bapak Ibu akan lebih mudah untuk menentukan LK 1.4. Nah, contohnya di sini LK 1.4 yang terpilih atau masalah yang terpilih untuk diselesaikan adalah motivasi belajar peserta didik yang rendah dengan akar penyebabnya masalah adalah metode pembelajaran kurang menarik, rendahnya hasil, rendahnya kemampuan, proses pembelajaran belum optimal, dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi demikianlah kira-kira yang bisa saya jelaskan sedikit mengenai cara memilih masalah yang tepat untuk nantinya diselesaikan. Saya harap Bapak Ibu sudah paham. Terima kasih. Sebelumnya jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.